Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, mari kita yang sabi-sabi dapat jadikan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala lihat kami curahkan rahmat pada kita pemandu, mulai nikmat yang sekecil-kecilnya sampai nikmat yang paling raya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab kaum muslimin yang mulia, besar dan kecilnya suatu nikmat nyo tertinjau dari kekekalan nikmatnya. Apabila nikmatnya bisa kekal sampai menangro akhirat, maka nyo termasuk nikmat yang besar. Sementara nikmat-nikmat yang hanya bisa nyo nikmati ketika di dunianya mada, nyo termasuk nikmat yang kecil. Oleh karenanya itu, nikmat iman dan nikmat Islam merupakan dua buah nikmat yang paling raya, karena dengan nikmat iman dan Islam akan tanyo rasakan nikmat-nikmat yang akan abadi di nangro akhirat kelak. Dan kemudian Allah taala lihat curahkan rahmat pada tanyo sebagaimana kadanya mimba uronyo. Allah taala tetap ujian kepadanya memandu, yang ujiannya merupakan rahmat yang terbesar bagi kitanya. Dan menanti alhamdulillah bahuranya kitanya terberi panjang umur, kesehatan badan dan pikiran, sehingga katuk sama-sama gedanya dalam kahbah masjid guna melaksanakan semua ibadah yang menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin, yaitu pelaksanaan ibadah Jumat. Dan alhamdulillah gedanya di bahuranya katuk pada 15 yang kedua daripada bulan Sya'ban, yang artinya gedanya akan semakin dekat dengan bulan Ramadan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, selawat beriring salam pada dua dan yang sanjung sajikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah gedanya ni bahuronyo bisa terasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Menanjib kepada seluruh ahli keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau pemandu, dan kemudian para ulama-ulama, baik ulama-ulama mutaqaddimin maupun ulama-ulama mutaakhirin. Kata-kata ketakdiman dan keraman ulun kepada imam masjid dan kepada guru-guru kamu pemandu dan pada seluruh kaum muslimin yang kamu hadir di masjid yang mulianya. Mudah-mudahan Allah taala sabi-sabi limpahkan curahan rahmat dan nikmatnya kepada kalian pemandu. Masyarakat muslimin yang mulia, pada kesempatan yang singkatnya, sembari kita berniat iktikaf di dalam masjid, mari kita sama-sama merenungkan beberapa ayat Al-Quran yang mungkin tak pernah disampaikan oleh guru-guru tanya pemandu, namun dengan nada ulang, mudah-mudahan insya-Allah akan semakin teringat bagi kita, dan ketika akan teringat wujud keamalan bagi kita pemandu. Sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dari ayat 23 sampai yang ke-24, gekil Allah taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah sesekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukannya di esok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali bahwa
engkau mengatakan insya Allah. Wazkur rabbaka iza nasita, dan ingatlah akan Tuhanmu iza nasita, apabila engkau lupa. Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanmu akan memberikan petunjuk kepadaku, agar aku menjadi lebih dekat kepada kebenaran daripada ini. Kaum muslimin yang mulia, di dalam surah Al-Kahfi ayat 20 sampai ayat ke-20 Allah Ta'ala bersampaikan kepada tanya bahawa baik sagai-sagai tanya takut tengok akan mengerjakan sesuatu, tapi tak kaitkanlah pekerjaan yang akan tanya lakukan besoknya benar dengan takut kalimat insya Allah. Menyadangi dalam tafsir latar belakang daripada turunnya ayatnya, suatu ketika kaum kafir Quraisy gejak menanggro Madinah, gejak temanjang pada rahib-rahib Yahudi yang ada di kota Madinah mengenai dakwaan yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau adalah benar-benar seorang nabi. Dijawab oleh para rahib-rahib Yahudinya, necitanya tiga bak Muhammad macam pertanyaan. Menya Muhammad berhasil menjawab macam pertanyaannya, maka ia adalah betul-betul seorang nabi. Namun jika ia tidak mampu menjawab ketiga pertanyaan ini, maka ia hanya mengaku-ngaku saja sebagai seorang nabi. Kemudian kembali kaum kafir Quraisynya menanggro Mekah, lalu bagah-bagah gejak merempok dengan Nabi, gejak tanya kepada Rasulullah mengenai macam pertanyaan yang ditanyakan oleh rahib Yahudi. Dari heboh pertanyaan pertama ketanyang di urang Arab Quraisy, di Arab, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong menjawab bagi kamu mengenai macam pertanyaan. Yang pertama, tolong jelaskan pada kamu mengenai ruh. Apa yang dimaksud dengan ruh? Untuk pertanyaan yang kedua, menjelaskan lihat pada kamu mengenai pemuda yang tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Sementara pertanyaan yang kedua, tolong jelaskan lihat bagi kamu pemandu mengenai seorang raja yang kekuasaannya terbentang dari timur sampai ke barat, yaitu Iskandar Zulkarnain. Lalu oleh Nabi SAW dengan spontan saja langsung beliau katakan, besok akan menjawab pertanyaan awak dren. Jadi Nabi pada saatnya langsung diken oleh beliau, tengok akan menjawab pertanyaan awak dren, tanpa beliau mengatakan kalimat insya-Allah tengok akan menjawab pertanyaan awak dren. Kaum muslimin yang mulia, lalu apa yang terjadi di esok harinya? Rupa-rupanya begitu ditunggu oleh Nabi SAW, Jibril belum datang, sehingga wahyu tidak sampai. Gepreh-preh oleh Nabi SAW dari rencana awal yang berjanji dengan orang kafir. Tengok, namun rupa-rupa aja teruklah Jibril 15 hari kemudian. Dan ketika teruk 15 hari kemudiannya, sekaligus kejapa malaikat Jibril surah Al-Kahfi yang di dalamnya juga berisi teguran pada Rasulullah SAW karena beliau terlanjur tidak mengucapkan insya-Allah ketika beliau hendak mengerjakan sesuatu di esok harinya. Maka jikalau Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi-nya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu akan kamu buat sesuatu di esok hari, tapi kebanci benatakan insya-Allah. Kaum muslimin yang mulia, dari ayatnya itu menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita nyawa pemandu. Mengucapkan insya-Allahnya bukan hanya sekedar pemanis kata, dan akan menjadi sebuah tren bagi kita bahawa ketika kita menjanji sesuatu hak, pada saat tanya takun insya-Allah, terkadang orang yang tanya janjinya hana gap ati. Gebeki tanya mungkin na rencana hana terja ataupun hana kena penuhi janji yang kada janjikan. Padahal pengucapan kata-kata insya-Allahnya merupakan kebiasaan para nabi-nabi.
Jadi bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang ditegur oleh Allah Taala karena lupa mengucapkan insya-Allah. Dan pada orangnya Rasulullah tua rumah ucap sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dalam surah Al-Kahfi ke depan Allah Taala dikisahkan bahwasanya mengenai pertemuan Nabi Musa dengan Khidir. Dan dalam pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidirnya, sebuah kisah yang menarik dan kalimat yang sangat menarik yang diucapkan oleh Nabi Musa, yaitu beliau mengatakan bahwa satajiduni insyaallahu sabiran wa la asilaka amra. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Khidir, gekeun oleh Nabi Musa, ya Khidir, izinkanlah oleh gata pada alen untuk ikut saja bersama gata. Mudah-mudahan bisa memperoleh ilmu-ilmu yang hanya diberi oleh Allah Ta'ala pada alen. Sehingga dijawab oleh Nabi Khidir, ya Musa, sesekali Dran tidak akan mampu bersabar jika Dran ajak bersama alen. Sehingga dijawablah oleh Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapati diriku insyaallah sebagai seseorang yang sabar. Halen temanyang-manyang, halen tanggapi mentaku, akan lepre terhadap penjelasan-penjelasan Dran terhadap semua pekerjaan yang akan Dran lakukan. Jadi kemudian ketika Nabi Musa dengan Khidir kagejak berdua, beberapa kejadian yang sangat aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam jadi sangat penasaran. Di awal perjalanan Nabi Musa dengan Khidir sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, beliau berdua bersama dengan salah seorang pembantu Nabi Musa gejak naik sebuah sampan, sebuah perahu. Jadi ketika sedang-sedang di perahunya oleh Khidir, tiba-tiba taruh gejak perlah perahu. Sehingga pada saatnya itu langsung Nabi Musa alaihissalam roh temanyang mbak Nabi Khidir, ya Khidir, nyodran kan ajak petenggelam para penumpang, perahu tengah gat kan ajak dan perusak. Sehingga langsung dijawablah oleh Khidir, ya Musa, temak engkau betul lagi alam megah bunuh dan tidak mampu bersabar terhadap pun yang akan lempuh. Tugas dan hanya diam saja dan ingin pun yang lempuh. Padahal di awal hadno ke akhir Nabi Musa insyaallah ulun akan bersabar, tapi rupa-rupanya Nabi Musa tidak mampu bersabar. Lalu setelah melanjutkan perjalanan, bertemulah Nabi Musa dan Khidir dengan segerombongan anak-anak mit sedang main-main dua. Lalu oleh Nabi Khidir langsung gepoh jumati setelah tidur anak-anak mitnya. Sehingga Nabi Musa kembali lomboknya penasaran roh dikejut lam. Hakno perahu nak bocor. Ino anak mit ajak poh mati. Lebih berat dikejut lam Nabi Musa alaihissalam. Sehingga gara-garanya geproteh lah Nabi Khidir lam. Nyodranya mantan temannya lam. Maka pertemuan dagedanya dua tepeno. Sehingga dijanji oleh Nabi Musa get keamanan halin dan yang di. Lalu kejahalah lom berdua rumnya. Terus pak sabuh perkampungan genging sabuh rumah yang dah hampir roboh. Lalu dibangun kembali oleh Nabi Musa dan Khidir tanpa meminta upah sepeser pun dari pemiliknya. Sehingga semakin penasaranlah lom Nabi Musa alaihissalam. Habono danyo datang malang kampungnya metiro hana totim pujame katanya. Tapi jino kata tim bantu orang yang nalang kampungnya tak perbaiki kembali rumah kan hak tak danyo dajak lagi upah. Dijawablah oleh Khidir, berartinya ke saat terakhir pertemuan keduanya berdua. Jadi kaum muslimin yang mulia, di dalam kisah pertemuan antara Musa dan Khidir memang Nabi Musa alaihissalam kan berjanji bak Nabi Khidir bahawa kaunya insyaallah akan bersabar han ketemanyang-temanyang terhadap segala perbuatan-perbuatan aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Sehingga selesai pertemuan yang terakhirnya dijelaskanlah oleh Khidir. Dilekatkannya akan seorang raja yang zalim yang akan merampas ubina perahu-perahu dan merusak perahunya supaya baik dirampas oleh sang raja. Sehingga menentuk sang raja bak perahu dinginnya perahu-perahu yang jelek sehingga hana jauh. Sementara nemit pun pakai lempoh karena dalam ilmu yang dijul oleh Allah Taala pada dia
sehingga anaknya akan menjadi orang yang kafir dan menyebabkan kedua orang tuanya pun juga ikut kafir, padahal kedua orang tuanya adalah seseorang yang soleh. Sedangkan rumah yang tanya bantu hak menodar perbaiki kembali, rumahnya dimiliki oleh dua-dua anak yatim, dan di bawah rumah mereka terdapat sebuah harta yang tersimpan, sehingga dengan nata bangun rumahnya, harta mereka juga akan ikut aman, hanya dicok di urun-urun yang lain. Menangkap urekan heboh kejadiannya, barulah jelas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kaum muslimin yang mulia, dari dua buah kejadian habna wa tayfun, Rasulullah SAW gedegur oleh Allah Ta'ala karena lupa mengucapkan insya-Allah. Sementara dalam kejadian antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, biarpun Nabi Musa tak mengucapkan insya-Allah, namun beliau tidak mampu mewujudkan pemandangan yang beliau janjikan. Namun kaum muslimin, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah mengenai insya-Allah, yaitu kisah antara Nabi Ibrahim dengan anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Rasulullah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, nyo dran kaji sembelih anak dran Ismail, sehingga diceritakanlah melompoknya kepada Nabi Ismail, wahai anak orang tuan melompok diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sembelih gada. Kepa pendapat dran mengenai perintahnya wahai anak dan tanya oleh Nabi Ibrahim kepada anak beliau Ismail. Dijawablah oleh Nabi Ismail, wahai anak, menyanyikan memang perintah Allah Ta'ala, insya-Allah bulan siap. Insya-Allah bulan siap untuk mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala-nya. Sehingga dalam sejarah tanya baca, Nabi Ismail betul-betul goknya ngejak saja dengan ayah beliau Ibrahim, gejuk leher goknya untuk beliau sembelih pada sang ayah. Sehingga yang terdangi dari heboh kejadiannya, Nabi Muhammad kena tegur gara-gara lupa membaca insya-Allah. Sementara Nabi Musa alaihissalam, beliau biarpun telah mengucapkan insya-Allah namun hanya mampu mewujudkan. Sementara lagi Nabi Ismail alaihissalam, beliau betul-betul mewujudkan insya-Allah sebagaimana yang beliau janjikan. Sehingga menyadanya kata ucap insya-Allah namun hanya mampu terwujudkan, berarti persih lagi insya-Allah Nabi Musa alaihissalam. Namun yang tidaknya mampu terwujudkan insya-Allah yang katanya janjikan, sebagaimana insya-Allah yang katanya yang dipraktekkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga bandua macamnya jika memang karena contoh dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun keinginan, apapun kejadian-kejadian yang hendak tanya rencanakan di esok hari ataupun ke depannya, benarlah tanya ucap insya-Allah sebagai tanya tamumat dan bergantung kepada Allah Ta'ala terhadap segala pun kedanya pemandu. Sebab bina bu tanya hanya mungkin terwujud menyahana berizin oleh Allah Ta'ala. Sehingga baik tua-tua saja kita tak ucap insya-Allah, dan janganlah kita jadikan insya-Allahnya sebagai sebuah tameng untuk berlindung ketika adanya tidak mau mengerjakan sesuatu. Tapi kebagi insya-Allahnya sebagai sebuah penegasan bagi kita sendiri, sebuah keinginan kuat bagi kita sendiri supaya mampu mengerjakan pemantang yang katanya inginkan ataupun tanya niatkan. Mudah-mudahan beberapa ayat yang khatib bacakan abuna begitu manfaat bagi kita nyawa memandu dan begitu kita itibar bagi kita nyawa. Mudah-mudahan kita nyawa beri kesempatan oleh Allah Ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ولذكر الله أكبر.